Saya mengenal perangko itu waktu tahun 62, itu ada perangko Asian Games. Kebetulan Asian Games keempat di Jakarta yang jadi tuan rumah Indonesia waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu terbit perangkonya ada 24 macam perangko, itu terdiri dari cabang olahraga, kemudian ada Bundaran Semanggi, ada Hotel Indonesia, ada Tugu Selamat Datang, ada Wisma Marta, ada Stadion Utama Senayan. Nah, karena gambarnya bagus, saya mulai tertarik. Tapi itu sekedar mengumpulkan. Tapi waktu itu saya belum intensif, jadi baru menyenangi saja yang namanya perangko. Kemudian setelah tahun 2000, saya mulai aktif. Jadi setelah saya menjelang pensiun, saya mau cari kesibukan gitu. Nah, saya mulailah mengumpulkan benda-benda filateli. Karena kebetulan pernah bekerja di Kementerian PU, saya suka mengumpulkan jembatan. Jadi saya cari perangko atau benda filateli dari seluruh dunia yang bertema jembatan. Saya ada hobi, saya mengirim surat ke Kepala Negara atau Perdana Menteri untuk minta tanda tangan di atas sampul filateli. Ya, jadi saya dapat tanda tangan Margaret Thatcher, tanda tangannya Tony Blair, tanda tangannya Presiden Horacio Aquino. Jadi ada, iya, kita mengirim surat ke Presiden. Kemudian dibalas oleh sekretarisnya atau yang mengurusi itu. Kita dikirimin, beliau tanda tangan, bahkan diberi foto. Ini Pak Harto. Setiap pada Presiden, Bapak? Iya, kita selalu mencari seperti ini. Ini masih Pak Harto juga ya. Ini Presiden Habibie. Begitu terbit perangkonya Presiden Habibie, kita minta tanda tangan. Jadi istilahnya ini namanya filateli autograf. Kayak tanda tangan Bung Karno di atas sampul itu bisa di atas 10 juta. Bisa di 10 juta? Ya. Kalau yang Pak Harto di atas 1 juta. Karena banyak Pak Harto. Kalau Bung Hatta sama itu sedikit. Yang paling saya banggakan ini adalah Muhammad Ali. Waktu itu saya masih mahasiswa tahun 73 ya. Saya baru tingkat 3 kalau nggak salah. Beliau datang menginap di Hotel Indonesia. Nah, jadi ini lagi di Hotel Indonesia, saya kejar, saya minta tanda tangan beliau di perangko Olimpiade, karena beliau pernah jadi juara mendapat medali emas di Olimpiade. Nah, kebetulan saya ada sampul Olimpiade Munchen, saya minta tanda tangan beliau, ini tanda tangan beliau Muhammad Ali di waktu itu diisi tanggal 22 Oktober 1973. Masih teknologi belum berkembang, kita mencetak perangko itu lebih dari 1 juta, bahkan pernah 2 juta. Nah, sekarang ini PT Pos hanya mencetak 300.000 seri lembar dalam 1 tahun. Per setiap terbit satu seri perangko itu hanya diterbitkan 300.000. Nah, tapi kenapa tetap filateli ada? Karena filateli ini bukan hanya mengumpulkan yang perangko atau surat yang sekarang. Itu mulai zaman Belanda orang mulai cari. Memang ada beberapa kolektor, ada yang hanya mengumpulkan saja. Tapi ada juga yang akan mengumpulkan itu untuk mengikuti lomba. Nah, lomba ini karena organisasi filateli itu ada mulai dari tingkat nasional, bahkan daerah, dari provinsi, kemudian tingkat nasional, kemudian tingkat Asia Pasifik, kemudian masuk ke tingkat dunia. Lomba itu terdiri beberapa kelas, ada 11 kelas. Nah, untuk mengikuti lomba itu kita memang harus mulai dari bawah. Ada tingkatan medalinya juga. Medalinya itu mulai dari bronze atau penghargaan sebelumnya, terus bronze itu sampai gold.
Nah, itu mencapainya tuh butuh waktu yang lama karena kita harus mengumpulkan beberapa item-item benda filateli untuk dijadikan suatu cerita. Nah, jadi kalau dia kelas tematik, dia akan bercerita tentang apa yang dia senangi atau dia kumpulkan. Kalau kelas remaja itu biasanya 2 atau 3 frame. Frame itu adalah 16 lembar eksibit seperti ini. Ini satu frame namanya. Nah, kalau kelas dewasa, dia harus mengumpulkan 5 frame. Jadi 80 halaman. Nah, itu lebih susah daripada membuat skripsi. Nah, benda-bendanya inilah kita hunting kemana-mana. Bahkan tertolong dengan adanya internet. Kita bisa beli di eBay, bisa beli di lelang manapun dengan adanya internet. Atau kawan-kawan juga saling memperlihatkan, saya punya koleksi ini, Anda butuh enggak gitu. Ya, jadi sebenarnya tidak tergerus zaman.